anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Wiwin Masmuda. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari yaitu pada KD 3.6, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke anak-anakku semuanya, sekilas akan saya berikan penjelasan mengenai teks anekdot. Silakan cermati materi yang akan saya sajikan pada slide-slide teks anekdot berikut ini. Baik anak-anakku semuanya, kelas 10 SMK semua jurusan. Hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Tepatnya yang kita pelajari yaitu pada KD 3.6, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama, mengecek penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, menyimpulkan penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, menilai penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian bisa mengecek, menyimpulkan, bahkan menilai penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mengevaluasi penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot, kita perlu mengenali konsep anekdot terlebih dahulu. Anekdot adalah sebuah cerita singkat yang menarik dan lucu, biasanya tentang orang penting atau orang terkenal yang benar-benar terjadi. Kriteria dari teks anekdot antara lain, yang pertama ceritanya lucu dan menarik, yang kedua cerita mengesankan atau mengandung makna, yang ketiga terdapat unsur kritikan atau sindiran, yang keempat tokohnya orang penting atau orang terkenal, yang kelima berdasarkan kejadian sebenarnya dan sudah terjadi, yang keenam kejadian dalam cerita belum tentu benar. Anak-anakku semuanya, adapun struktur dari anekdot itu, yang pertama ada abstraksi. Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran mengenai. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang kejadian. Yang ketiga, krisis. Krisis merupakan bagian yang menjadi hal atau masalah unik yang terjadi kepada penulis atau orang yang diceritakan. Keempat, ada reaksi, merupakan bagian tentang cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul pada bagian krisis tadi. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan membuat simpulan dan kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Untuk kebahasan teks anekdot, yang pertama ada kalimat masa lalu, yang kedua ada kalimat retoris, yang ketiga ada konjungsi waktu, yang keempat ada kata kerja aksi, yang kelima ada kalimat perintah, dan yang keenam yang terakhir yaitu ada kalimat seru. Anak-anakku semuanya, untuk memperdalam penguasaan materi, kalian mari berlatih mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Anak-anakku semuanya, tiba saatnya kita pada sesi pendalaman materi. Untuk memperdalam penguasaan materi kalian, mari berlatih mengevaluasi struktur dan kebahasan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat berikut ini. Silakan kalian cermati dengan seksama ya.
Cermati teks anekdot berikut. Periksalah penggunaan struktur dan kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono: saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Udin: begitu saja diperhatikan si Ton. Tono: ya, Udin tahu sebabnya. Udin: barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono: bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin: loh, apa hubungannya? Tono: ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Udin melongo. Dari teks anekdot yang sudah kalian cermati. Sekarang, mari kita cek penggunaan struktur teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Dari teks anekdot tersebut dapat dianalisis struktur teksnya seperti rincian berikut ini. Abstraksi. Abstraksi di situ ditunjukkan oleh kalimat di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Bagian orientasi ditunjukkan oleh kalimat yang berbunyi, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Bagian krisis ditunjukkan oleh kalimat, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din, sebab dia juga seorang pejabat. Bagian reaksi ditunjukkan oleh kalimat, loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Koda penuh dengan tanda tanya. Sedangkan untuk kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, antara lain, yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, ditunjukkan oleh kalimat, saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Yang kedua, penggunaan kalimat retoris. Dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, tidak ditemukan adanya penggunaan kalimat retoris. Yang ketiga, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, tidak ditemukan adanya konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang keempat, penggunaan kata kerja aksi. Ditunjukkan oleh kalimat, di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Dari contoh kalimat tersebut, yang menunjukkan kata kerja aksi yaitu kata berbincang-bincang dan mengajar. Yang keenam, penggunaan kalimat perintah. Dalam teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, tidak ditemukan adanya penggunaan kalimat perintah. Yang ketujuh, penggunaan kalimat seru. Ditunjukkan oleh kalimat, begitu saja diperhatikan si Ton. Loh, apa hubungannya? Dari kalimat tersebut, yang menunjukkan kalimat seru, yaitu adanya penggunaan kata dan loh. Baik anak-anakku semuanya, tadi kan kalian sudah berlatih untuk mengecek penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, mari kita melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu menyimpulkan dan menilai penggunaan struktur dan kebahasaan teks anekdot
dosen yang juga menjadi pejabat. Dari kegiatan mengecek struktur dan kebahasaan teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, dapat disimpulkan bahwa teks anekdot tersebut memuat struktur yang lengkap dan urut, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Sedangkan untuk kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot tersebut belumlah lengkap, karena dalam teks anekdot tersebut belum ditemukannya adanya penggunaan kondisi yang menyatakan hubungan waktu, belum ditemukan adanya penggunaan kalimat retoris, dan belum ditemukan adanya penggunaan kalimat perintah. Setelah tadi kita simpulkan, sekarang kita nilai teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Apakah sudah memenuhi persyaratan sebuah anekdot yang baik ataukah belum? Nah, teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat sudah memenuhi persyaratan dan sudah dikatakan sebagai anekdot yang baik. Karena apa? Karena dalam anekdot tersebut sudah memuat struktur yang lengkap, meskipun pada penggunaan kebahasaannya belumlah lengkap. Terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anakku semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim email ke wiwinmasmuda@gmail.com ataukah konfirmasi WA ke nomor 0877 2484 3376. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan kalian terkait materi evaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat, lalu jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.